We become what we think about. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Saya dulu waktu kuliah itu ngumpulin kertas, Pak. Kardus itu dari toko ke toko gitu. Saya kumpulin, Pak. Saya beli, kita jual ke pengepul. Jadi Mas Gunawan Iya. ya, kuliah sambil memulung. Iya. Gitu. Jangan pernah mengucapkan 3 kata ini. Apa? Tidak bisa, Ya, tidak mungkin, ya. saya sudah tahu. Hati-hati dengan kalimat itu. Kalau Bapak pengen sukses, naluri Bapak akan bergerak ke arah itu. Kalau Bapak pengen jadi biasa saja, naluri hidup Bapak akan bergerak ke situ. Halo Sobat Indonesia, ketemu lagi dengan saya Arif Budi Susilo dari Espos Indonesia. Hari ini sangat luar biasa karena Espos Indonesia kedatangan tamu yang wow, luar biasa, experiential inspirator. Kebetulan beliau adalah suhu dan senior saya, Mas Gunawan Sulistyo. Apa kabar Mas Gunawan? Luar biasa. Saya panggil Mas, saya tidak panggil Pak, karena meskipun jauh lebih senior dari saya, look like 27. Oke, sehat ya Mas ya? Iya. Dan baru datang dari Jakarta atau gimana? Saya kemarin malam ya. Kemarin sore ya saya datang. Kemudian pagi ini saya sempetin ketemu Mas Arif gitu ya, karena nanti siang saya sudah pindah tempat lagi gitu ya, ada acara dinas di kota lain. Di mana? Di Purwokerto. Wow, dari Solo ke Purwokerto naik apa nih? Kereta. Wah, luar biasa. Sobat Indonesia, Mas Gunawan ini kami biasa manggilnya Mas Iwing gitu ya, Mas Iwing. Nah, beliau itu malang melintang di dunia persilatan sebagai profesional bisnis, profesional keuangan, pernah di salah satu BUMN terbesar di Indonesia, perbankan gitu ya. Saya sebut saja Bank BRI, kemudian sekarang beliau di Pegadaian. Tapi kita tidak akan ngomongin tentang itu, tetapi nanti kita akan berbagi mengenai tips Mas Gun. Ya. Kok bisa sukses gitu loh. Nah kan banyak orang selalu ngomong, iya karena gampang ngomong hari ini karena sudah berhasil. Tapi orang lupa beyond, behind gitu ya. Sebelum sukses itu kan prosesnya panjang. Karena itu nanti saya akan explore tentang itu. Mas, mungkin mulainya ya Mas Gun. Anda kan sekolahnya dulu pertanian, kakak kelas saya. Tapi kemudian berkecimpungnya di industri keuangan dan kemudian sangat sukses sampai hari ini. Mungkin bisa dimulai dari mana ceritanya? Silakan. Iya. Memang sekolah baik di S1 maupun S2 nggak nyambung sebetulnya sama sektor keuangan saya. Gitu. Tapi takdir saya mengarahkan ke sana juga saya harus jalani kan gitu ya. Dan ternyata di perjalanan itu saya merasakan betul gitu ya, mengalami betul bahwa sebenarnya pendidikan yang kita tempuh sampai saat ini gitu ya, penting Pak, penting. Tapi ternyata ketika kita di lapangan nggak cukup seperti itu. Gitu ya. Nggak cukup seperti itu. Kalau buku-buku mengatakan necessary but not sufficient gitu ya. Penting tapi nggak cukup gitu. Nah ternyata di lapangan itulah menjadikan kita terasah gitu ya Pak ya. Nah terasah. Ada beberapa hal yang bisa menginspirasi kita untuk bisa menuju ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Saya pertama kalau bahasa orang-orang sekarang gitu ya, saya coba quote,
hidup itu sebetulnya mudah. Yang membuat sulit itu pikiran kita, mindset kita. Dan itu ternyata benar. Benar. Karena banyak analog-analog sederhana di sekitar kita yang sebetulnya bisa menginspirasi banyak gitu ya. Tapi satu hal yang perlu dimiliki oleh kita adalah bahwa kita mau pergi kemana, kita mau menjadi apa, kita mau seperti apa sukses kita, harus didahului dengan satu, yaitu keinginan yang kuat. Nah, keinginan yang kuat. Artinya pertama harus punya will dulu. Yes. Yang kuat. Yes. Punya tujuan. Ya. Baru kemudian melakukan semacam planning ya, perencanaan. Bagaimana cara mencapainya? Kira-kira begitu nggak? Secara teori mungkin begitu, secara runtutan kesuksesan orang gitu ya. Tetapi sebetulnya keinginan itu sendiri yang kuat. Kita nggak ngerti caranya kadang-kadang. Tapi kita akan dibimbing ke situ. Kita justru akan dibimbing ke situ. Karena keinginan yang kuat itu akan merubah perilaku. Contoh misalnya gini. Kalau kita pengen makan steak. Pasti naluri kita mengatakan perginya ke restoran. Kalau restorannya kita nggak ngerti, kita mungkin tanya-tanya, restoran mana sih yang jual steak? Kan gitu ya. Bahkan restoran pun restoran yang khusus steak gitu. Khusus steak. Kemudian kalau kita tanya teman yang nggak ngerti, kadang-kadang kita pergi ke teman yang lain malah ngasih tahu, oh kalau mau makan steak yang enak di sana, di restoran. Kemudian kalau kita pengen tempe penyet, kita pasti nggak akan ke restoran, tapi kita nyari ke warung kaki lima. Penyetan. Kalau kita nggak tahu di mana tempatnya tempe penyet itu pun, kita bisa tanya kok ke orang kan. Tempe penyet itu dijualnya di mana sih gitu kan gitu. Nah, keinginan itu akan mengarahkan kita perginya kemana. Kalau Bapak pengen sukses, naluri Bapak akan bergerak ke arah itu. Kalau Bapak pengen jadi biasa saja, naluri hidup Bapak akan bergerak ke situ. Ya, tapi kan begini Mas Iwing, ini biar kita elaborate ya. Keinginan yang kuat itu kan perlu kemudian referensi. Ya. Nah, kemudian tadi cerita soal restoran steak, kemudian penyet, referensi restoran steak itu di mana? Tempe penyet yang enak di mana? Kan artinya kemudian benchmarking gitu kan. Nah, bagaimana proses kita itu menjalani, bagaimana supaya keinginan ini bisa terwujud gitu? Ya. Banyak orang mempunyai keinginan, tapi kadang-kadang terus menakut-nakutin dirinya sendiri. Aku nggak ngerti tempatnya, aku nggak ngerti kemana perginya, aku nggak bisa tahu siapa yang bisa membawa saya ke sana. Sehingga keinginan itu tidak menjadi kuat, tapi malah udahlah jangan tinggi-tinggilah kalau punya keinginan, kan gitu ya. Nah, berarti nyerah dong. Berarti nyerah. Nah, itu orang-orang yang seperti itu ya sudah dipastikan pasti nggak akan pergi ke sana. Contohnya misalnya begini, kalau kita ingin sholat subuh tidak terlambat, nggak usah diajarin Pak. Kadang-kadang kita nggak akan olahraga malam, kita mungkin nyetel alarm, kita mungkin minta tolong adik kita untuk bangunin supaya tidak terlambat subuh. Selalu ada keinginan supaya itu tidak terlambat. Juga sama dengan keyakinan, sama juga dengan keinginan. Kalau kita ingin pergi ke suatu tempat, kita nggak ngerti tempatnya, ada yang bimbing Pak. Ada yang bimbing. Bimbing itu bisa, mohon maaf ya Pak, dari yang di atas kalau saya yakin. Misalnya begini, ketika kita pengen sukses kerja di suatu tempat, kita kadang tidak sadar karena kita pengen banget kerja di Solo Pos misalnya. Kita pas nongkrong, ada yang tahu nggak kalau mau kerja di sana itu syaratnya apa sih? Kadang gitu. Tapi kalau nggak kepengen pergi kerja di Solo Pos kan nggak begitu dia. Nah, kalau ada satu orang nggak bisa jawab, mungkin dia akan lain hari akan dipertemukan sama orang, oh ini kerja di Solo Pos nih, Pak Solo Pos butuh lowongan pekerjaan nggak misalnya gitu. Selalu ada upaya untuk ke situ.
Karena didahului dengan keinginan ke situ. Coba Bapak bayangin, kalau kita hidup seperti sekarang, terus kita sekolah, kita sudah ngeluarin biaya, tapi kita nggak tahu mau kemana kita. Mubazir. Mubazir. Nah, saya jadi penasaran nih. Ya. Apa yang Mas Iwing, Pak Gunawan ceritakan tadi, itu Anda alami waktu baru lulus kuliah, kemudian tiba-tiba mencelok di BRI gitu ya? Ya. Jadi begini Pak, saya dulu mohon maaf ya, saya kuliah itu sebetulnya kalau orang dulu tuh nyambi. Nyambi kerja di sini, nyambi kerja di situ. Bahkan saya dulu waktu kuliah itu ngumpulin kertas Pak, kardus itu dari toko ke toko gitu. Saya kumpulin Pak, saya beli, saya kumpulin, terus nanti kita taruh di rumah temen. 1 minggu kemudian kita jual ke pengepul. Saya dulu begitu. Itu kalau istilah sekarang pemulung ya? Pemulung. Jadi Mas Gunawan ya, kuliah sambil memulung. Gitu. Cuma memang tidak banyak orang tahu gitu ya. Terus kalau di fakultas ada acara gitu tuh, kadang-kadang saya disuruh untuk tolong cari dong souvenir di mana yang bisa buat gitu. Tuh saya nyari-nyari tuh Pak. Terus saya pernah membantu salah satu sablon di Solo yang besar itu, saya nukang Pak di situ. Bantu, kadang-kadang dapat selisih uang sedikit lah gitu ya. Tapi saya jalanin gitu. Kemudian saya melihat orang-orang dulu kan rumah saya di Kampung Baru di Solo itu. Samping saya itu kan ada Bank Indonesia, ada Bank Rakyat Indonesia yang Sudirman itu ya. Terus saya suatu saat kan nganterin kaos tuh Pak. Saya udah kepengen dulu, waduh kalau kerja di bank tuh kayaknya kok apa gitu ya. Keinginan sudah mulai muncul. Sudah muncul tuh Pak. Saya kepengen, tapi memang karena keterbatasan saya nggak tahu daftar di bank itu gimana. Karena pertanian itu asumsinya kan kerja di bidang pertanian aja gitu ya. Nah, saya suatu saat itu nganter kaos Pak ke Bank Rakyat Indonesia cabang Sudirman. Saya masih megang kaos gitu, nungguin karena mau ngirim pesanan kaos di tempat saya bantuin kaos itu, tempat saya kadang-kadang kerja di situ nyablon dan sebagainya gitu. Saya lagi nunggu, datanglah pincanya. Ngapain kamu? Mau ngantar pesanan kaos Pak. Oh, gitu. Terus ngobrol-ngobrol dia tanya, kamu sekolah di mana? Saya sudah lulus Pak waktu itu. Sudah selesai kuliah? Sudah selesai. Wow. Sudah selesai kuliah Fakultas Pertanian. Tapi saya mulai kerjanya sebelum Pak. Udah lulus Pak, baru kemarin lah bahasa saya gitu ya. Loh itu kan di BRI lagi ada lowongan. Lagi ada lowongan. Bapak bayangin kalau saya nggak pengen kerja di bank, saya daftar nggak? Udah takut dulu ya? Selalu didahului dengan keinginan dulu. Nah, kan bisa dipertemukan banyak cara dibantu sama yang di atas. Saya mohon maaf, saya kebetulan muslim. Dijanjikan sama di atas itu 3. 1, ku sediakan rezeki di atas muka bumi ini. Kamu ambil atau tidak terserah kamu. Yang kedua, berusahalah maka kurubah nasibmu. Yang ketiga, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan. Sudah dijanjikan 3. 3 dijanjikan, masa nggak kita ambil semuanya? Sudah dijanjikan. Nah, saya waktu kembali ke cerita tadi, kan nggak ada yang nyuruh Pak kepala cabang itu ngomong ke saya, kecuali yang di atas yang nyuruh. Power of luck lalu ngomong gitu. Terus orang ngomong keberuntungan lah gitu ya. Nah, diajak itu, terus saya daftar Pak ke UNS. Terlambat kirim foto waktu itu, dibantu sama wakil rektor waktu itu. Udah kamu kirim fotonya besok ya. Gitu. Karena saya Fakultas Pertanian kan banyak itu yang daftar kan dari orang-orang lulusan Sudirman, lulusan Purwokerto, lulusan UGM, lulusan Undip, lulusan UNS itu di pool ya, yang khusus Jawa Tengah. Jawa Tengah di pool di UNS.
Gitu. Saya ingat sekali. Kemudian yang daftar di Solo itu ada 6 orang yang diterima, salah satunya saya. Jadi ada UNS, ada Purwokerto yang diterima, ada yang dari Undip gitu ya. Salah satunya UNS saya yang diterima, 2 orang itu waktu itu yang diterima bareng sama saya. Nah dari situ saya mulailah berkarir di bank gitu ya. Pada waktu saya di bank usia saya paling tua Pak. Yang lain pada daftar usia 24, 25, saya 27. Karena saya lulus sudah kerja. Yang serabutan gitu. Iya. Kemudian dari pengalaman usia tua itu saya bikin target. Saya bikin target pribadi. Yang tidak saya omongin ke semua orang. Tapi itu saya pegang kuat. Karena selisih saya 3 tahun sama mereka. Saya sederhana mikirnya, saya harus 3 tahun lebih cepat dari mereka. Supaya nanti kalau sama-sama pensiun jabatannya bisa sama. Karena saya kalau ngikutin bareng sama mereka, karir gitu ya, nanti usianya kan bergerak terus. Yang saya sudah pensiun mereka masih punya karir kan, 3 tahun lebih ini kan, lebih lama lagi kan. Ya. Nah karena saya udah pensiun loh, dia masih punya kesempatan karir. Paling tidak waktu itu kepala divisi pasti saya paling nanti kalau enggak 3 tahun lebih cepat saya pasti akan jadi wakil kepala divisi pensiun. Dia kepala divisi nih gitu. Yeah. Nah saya nggak mau gitu. Saya kerja keras. Apa yang dilakukan? Ya. Dan pada akhirnya sampai kemudian di level direksi gitu? Ya. Saya prinsip saya begini. Karena di kantor ini yang memberikan masa depan saya, yang mencukupi kebutuhan keluarga saya, itu ya kelak gitu kan. Waktu itu saya belum nikah Pak, saya terlambat nikah. Nah, saya bekerja all out lah istilah saya gitu nih. Saya nggak kenal waktu, berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Saya nggak hitungan bahasa saya. Ya. Bahkan nggak kayak sopir taksi ya. Saya nggak sesuai argo gitu ya. Saya nggak hitungan ada betul itu. ya. Saya nggak hitungan kalau namanya kerja gitu ya. Bahkan saya sampai jadi direktur di kantor ini pun, di kantor saya yang terakhir ini, saya kadang kerja masih sampai jam 3 pagi, jam setengah 4 pagi saya di kantor kalau lagi ngawasin pekerjaan yang menjadi tanggung jawab saya gitu. Nah, alhamdulillah dari kerja keras saya, kerja yang benar itu saya dapat prestasi yang bagus. Kemudian karena keinginan saya kuat, saya bergaulnya otomatis diarahkan Pak. Sama naluri sendiri gitu. Kalau pengen cepat gimana ya, pengen cepat gimana ya gitu ya. Itu bahasa yang ini sekarang itu kalau banyak orang nyebut networking. Iya. Nah, akhirnya ya sampai di posisi terakhir saya sebagai SEVP, Senior Executive Vice President atau Direktur Muda itu. Alhamdulillah saya bisa nyampe ke posisi itu. Di atas kepala divisi itu ya? Di atas kepala divisi. Dan pada waktu saya jadi SEVP itu ada 1-2 orang teman saya yang duduk di kepala divisi. Ada yang wakil, ada yang kepala cabang gitu ya. Tapi alhamdulillah saya dikasih kesempatan bisa cepat. Semua itu nggak gratis Pak. Semua itu harus diperoleh dengan melalui kerja yang sungguh-sungguh, kerja keras gitu ya. Terus kemudian kita harus bikin prestasi terhadap setiap yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Supaya atasan juga melihat gitu ya. Jadi pencapaian itu bukan karena sekedar proses kerja kerasnya, tapi dari awal itu diawali dengan tadi ya. Iya. Keyakinan dulu ya. Keyakinan dulu. Keinginan kuat gitu ya. Coba Bapak bayangin ya, saya lulusan Fakultas Pertanian, tapi saya lebih banyak di human capital saya. Iya. Nggak nyambung. Dulu ngurus tanaman, sekarang sekolah kerjanya ngurus orang. Nggak nyambung. Tapi di sana banyak. Mas Gun kan juga sekolahnya kemudian di situ kan? Sekolah lanjutannya kan? Marketing saya. Marketing? Beda lagi? Beda lagi. Saya S2-nya marketing. Jadi waktu S2 di Amerika itu? Saya di UGM Pak. Di UGM? Ya, itu saya ngambil marketing. Oke. Marketing saya ambil karena... kalau yang di luar itu short course ya? Short course. Oke. Nah, Mas Gun,
Ini cerita pendek tadi yang buat saya itu sangat menggugah dan menginspirasi gitu ya. Itu dengan keterbatasan tadi, sudah masuk 3 tahun lebih lambat, tapi punya keinginan kuat gitu. Jadi karena keinginan kuat itu bisa mengatasi apa ya istilahnya keterbatasan-keterbatasan. Ini program kita Beyond the Limits. Jadi kalau kita punya will yang kuat, kemudian bagaimana eagerness untuk mencapainya, dan tentu dengan segala macam tools yang dimiliki termasuk tadi networking dan sebagainya. Jadi berteman itu dengan siapapun itu penting ya. Dalam konteks pencapaian kita. Sudah dijanjikan Pak. Mintalah kepadaku niscaya ku kabulkan. Mintalah yang sungguh-sungguh, jangan guyon juga mintanya. Semua orang kalau ditanya pengen sukses pasti pengen Pak. Tapi di antara beberapa orang yang jawab kepengen itu mungkin hanya 1-2 orang yang sungguh-sungguh kepengen. Ada yang alasannya banyak ya, balas dendam masa lalu, ya kan, ingin bantu keluarga, ingin menjadi panutan keluarga besar dan sebagainya. Itu the reason behind gitu. Iya. Alasan dibalik kita kenapa punya keinginan yang kuat untuk menjadi sesuatu gitu. Saya dulu dari keluarga besar Pak, 8 orang gitu ya, yang Mas Gun nomor berapa? Nomor 6. Yang kulturnya bahwa mangan ramangan ngumpul gitu-gitu itu kuat sekali. Jadi satu-satunya orang yang keluar dari Solo saya. Satu-satunya. Yang lain Solo Klaten gitu ya. Solo Klaten Jogja ya memang mindsetnya begitu gitu nih. Mindsetnya sudahlah ngapain sih pergi jauh-jauh kalau di sini ada misalnya gitu nih. Nah satu-satunya orang yang keluar dari Solo saya. Waktu itu. Nah, saya menyampaikan begini Pak. Banyak hal logika sederhana, nalar sederhana yang sebetulnya bisa kita jadikan inspirasi atau pemicu kesuksesan itu. Satu adalah keinginan. Tadi saya gambarkan. Kalau pengen tempe penyet, orang ke warung kaki 5. Kalau pengen steak ke restoran. Keinginan itu mengarahkan kita perginya kemana. Iya kan? Oke. Sekarang bagaimana cara kita mempunyai keyakinan yang kuat supaya kita pergi ke sana? Nah, itu dia. Coba Bapak bayangin, kita pakai nalar sederhana. Kalau Bapak pengen motor model Scoopy, padahal kita belum punya. Kalau di jalan lihat Scoopy itu, motor model Vespa Scoopy itu, kita akan lihat nggak? Kita akan tengok nggak Pak? Kalau di jalan. Pas kita kepengen ya, kita belum punya. Terus motor lewat Scoopy, kita nengok nggak? Pastilah. Pasti. Bahkan kelihatan lampu belakangnya aja itu Scoopy. Kan gitu nih. Ini bukan mau ngomong merek nih Pak. Motor yang lain Bapak lihat nggak? Motor-motor yang lain selain Scoopy. Apalagi kita kabur pasti. Kita nggak. Apalagi pengen Alphard gitu ya. Nah, Alphard lewat lihat gitu. Lihat. Terus mobil merek lain atau jenis lain Bapak abaikan pasti. Hanya itu yang kita lihat. Mobil Alphard misalnya gitu. Fokus tuh begitu Pak. Keinginan tuh begitu. Kalau kita punya keinginan kuat, yang lain kabur. Begitu juga nyari istri, nyari suami itu bisa begitu Pak. Bikin dulu kriteria supaya yang lain kabur. Jangan asal nemu aja gitu. Sama. Kan begitu ya. Nah, lengkap ini. Cerita Pak Gunawan ini lengkap ini. Saya pernah Pak ditanya staf saya, Pak Gun gitu, saya pengen punya istri dokter. Dia staf di kantor saya. Gimana caranya? Dia staf sudah lulus, sudah ODP lulus. Saya pengen punya istri dokter. Gimana caranya? Gitu. Dia nggak punya bayangan, tapi pengen karena keluarganya pengen kamu punya istri dokter gitu. Kalau prinsip kita pengen berhasil gitu kan, itu kan kita harus pergi ke kerumunan orang itu Pak. Nih kan, Bapak kan nggak mungkin kan. Bapak mau beli bumbu-bumbu masak ke toko besi kan nggak mungkin. Bapak pasti belinya ke pasar. Kembali lagi ke penyetan dan itu ya. Kembali ke tempatnya kan. Penyetan gitu, dan steak ya. Iya, pergi ke tempatnya. Saya sarankan gini. Karena sudah saya jadiin pertanyaan ke orang-orang. Aduh Pak, ke rumah sakit. Aduh Pak, gini. Nggak sakit periksa bisa dipendungin orang juga, saya bilang.
Saya coba sarankan satu, kamu prinsipnya pergi ke kerumunannya, nanti kamu akan nemu di sana pasti. Saya bilang, kamu kos di dekat fakultas kedokteran, kamu pasti nanti akan nemu calon dokter di situ. Dan sekarang istrinya dokter. Pergi ke kerumunannya. Ini pahalanya ya, dapat double itu. Ada juga dulu waktu saya ke daerah, dia tanya, ada satu orang marketing, Pak, cewek gitu ya, Pak, saya pengen punya suami dari bank lain, bukan di BRI, gimana caranya? Bapak mesti bayanginnya rumit gitu ya. Jadi di SDM itu konsultan jodoh juga ya? Ya, karena saya cerita tentang keinginan. Ya. Yeah. Karena yang penting orang itu punya keinginan dulu supaya kita tahu harus kemananya. Kalau Bapak nggak punya keinginan kan gerambiang gitu ya, orang Jawa bilang ya. Nah akhirnya saya minta sama dia, kalau kamu nggak keberatan, kalau makan siang pergilah ke tempat makan siang bank sebelah itu. Karena kalau di daerah bank-bank itu dekat-dekat ya Pak. Yeah. Sini ada BRI, sini ada BNI, di sana ada bank lain gitu. Pergilah ke tempat makan bank itu, makan siang. Kerumunannya di mana? Datengin ke kerumunannya. Oke. Akhirnya dia sekarang suaminya dari bank lain. Kita practical tips ya. Kita pergi ke ya, tipsnya praktis banget ini. Ya sekarang misalnya nih teman-teman yang pengen punya istri yang pakai kerudung, pintar ngaji, sudah tahu tuh, tempatnya kemana. Ini pasti menginspirasi banyak young people ini yang masih perginya jomblo kemana? Ya. Iya kan? Nggak usah mikir yang rumit. Hidup itu mudah, yang bikin rumit itu pikiran kita. Oke. Hidup itu mudah, yang bikin rumit pikiran kita. Hidup itu mudah, yang bikin rumit pikiran kita. Nah, Mas Gun, saya ingin mendalami lagi nih. Kadang-kadang kan tadi keinginan kuat segala macam, proses udah dirancang segala macam gitu ya. Termasuk saya tahu lah, saya harus kalau pengen mendapat sesuatu ke kerumunan itu, networking segala macam gitu ya. Tapi kadang-kadang kan takut duluan gitu ya. Nah, banyak orang yang dihantui ketakutan. Ini gimana ini? Ini menjadi mental block lagi kan? Iya, ini cerita agak lucu memang. Kita pernah pergi ke suatu tempat, jalannya sempit gang. Di maghrib atau sudah senja. Di situ ada kuburan. Terus ada pohon beringin. Orang itu nggak berani lewat itu. Ditanya, kenapa kamu nggak berani lewat itu? Ada apa sih? Kan itu ada setannya Pak. Saya tanya. Di situ memang ada, pernah lihat setan? Belum. Nah itu namanya mental block. Kadang-kadang hidup kita itu ditakut-takutin sendiri sama pikiran kita. Jangan-jangan ada setan. Padahal dia belum pernah lihat setan. Kok bisa ngomong di situ ada setan? Bahkan karena asumsinya begitu, ada suara ayam lari aja dikira setan lewat itu. Kalau sudah lewat di daerah-daerah yang sunyi gitu. Ya, kadang-kadang mental block itu seperti itu Pak. Kita ditakut-takutin sendiri terus kita bikin benteng. Bikin benteng yang seakan-akan kita nggak bisa keluar dari kecemasan itu. Oh nggak bisa kita melakukan ini karena begini, akhirnya stuck, berhenti. Jangan ngomong gitulah, nggak enak sama Pak Arief nanti. Mosok saya mau pengen pindah jabatan harus ngomong sama bos. Kan harusnya bos tahu sendiri. Nah, ditakut-takutin sendiri, nggak enak nanti Pak Arief marah nanti. Padahal belum tentu marah, padahal belum tentu. Karena begini Pak, dimarahin orang, ditegur orang, itu kalau dalam keseharian biasa saja. Prinsipnya begini, tidak ada satu orang pun berhak menyakiti hati kita kecuali kita izinkan. Nggak ada satu orang pun berhak menyakiti hati kita kecuali kita izinkan. Coba kita dengar kalimatnya orang tua kita. Udah nggak usah dengerin omongannya kakakmu itu, diemin aja. Itu maksudnya jangan kamu masukin hati. Kalau kamu masukin hati berarti kamu izinkan dia menyakiti hatimu. Nah, tidak seorang pun berhak menyakiti hati kita. Artinya, kecuali kita izinkan. Artinya kalau kita sudah tahu risikonya bahwa kalau paling saya dimarahin. Paling gitu dimarahin. Kan. Jadi berani. Ya diterima aja. Berani bicara, berani mengeluarkan ide. Iya. Jadi kadang-kadang kita bicara kreativitas itu enggak bisa muncul kalau kita sudah punya ketakutan. Nanti ketawain, nanti di ini, gitu kan. Apa kata orang gitu ya? Apa kata orang itu. Ini ada definisi baru berarti, Mas Gun, keberanian. Ya. Keberanian itu definisinya apa? Nah, ada definisi baru. Jadi keberanian bukan berarti kita enggak takut kan?
Karena kita bisa melawan ketakutan kita. Bisa. Gitu ya? Bisa, karena coba perspektif Mas Gun, cara satu-satunya mengalahkan ketakutan itu adalah lakukan. Oke. Lakukan, nanti kan ketakutan itu akan hilang sendiri gitu. Tapi kalau kita belum sudah takut, mengapa? Ya ketakutan lakukan aja deh. Sepanjang kita sudah lihat kan, nanti paling saya dimarahin, saya terima nih kalau saya salah. Oh namanya orang ada koreksinya kan gitu ya. Ada koreksinya. Jadi kalau kita apa-apa kita izinkan gitu ya, masuk ke hati kita menjadi tersakiti ya nggak akan sukses juga orang. Ini masuk nggak kalau kita kemudian analogikan ini ke dalam karir profesional? Ya. Atau entrepreneurial gitu ya. Ya. Jadi kadang orang takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Atau takut untuk mengeluarkan ide. Bahkan ide kreatif apapun itu takut karena ya itu. Takut gagal, takut salah. Ya. Nah, gimana melawan itu gitu? Jadi begini Pak, sebetulnya mungkin bagi teman-teman yang lain juga penting ya. Paradigma itu nggak ada yang salah, menurut saya. Ya. Paradigma nggak salah. Kayak kita ngelihat sebuah HP. Kalau kita pengalaman kita hanya melihat gambar dari depan, maka kita nggak pernah lihat. Kita nggak pernah lihat belakangnya. Ya, oke. Kalau kita nggak pernah megang HP, kita nggak lihat dimensinya. Ketika ada orang yang satu lihat foto HP, yang satu pernah lihat HP, maka dua orang itu kalau ngomong definisi HP, pasti benar. HP itu depannya polos, nggak ada lubang-lubang. Iya, merasa sudah pernah lihat HP, salah kamu. HP itu belakangnya ada lubang-lubang kameranya. Nah, dia tetap ngotot, karena dia lihat dari foto, yang satu ngelihat kenyataan. Apakah yang lihat dari depan ini salah? Enggak, memang paradigmanya segitu. Kan gitu ya. Jadi makanya kalau ada orang salah ya bukan begitu. Karena faktanya itu sebetulnya begini. Tapi kamu nggak salah. Kan gitu ya. Saya pernah ditegur anak saya gini. Lucu anak saya. Bapak, kenapa sih pertanyaan-pertanyaan di sekolahan itu kapan Gunung Krakatau meletus? Kok nggak ditanya kenapa Gunung Krakatau itu bisa meletus? Coba lihat. Orang diajarin lihat dari satu persepsi, yang lain ngelihatnya perspektif yang lain. Jadi paradigma itu nggak ada yang salah. Memang keterbatasan dari pemahaman dia masih seperti itu. Maka kita sebagai pemimpin, nggak begitu. Ada juga ininya. Makanya dikatakan makin tinggi jabatan tuh helikopter view-nya makin banyak. Sekarang satellite view bahkan. Iya, malah sekarang satellite view. Jadi melihatnya lebih banyak lagi gitu. Iya. Nah, hal-hal yang seperti itu sebetulnya nalar-nalar sederhana aja. Tadi misalnya kalau kita fokus, ibarat kita lihat mobil Alphard lah. Mobil yang lain kan diabaikan karena kita kepengen Alphard. Seperti juga itu hidup itu, Pak. Kalau kita punya fokus, yang lain kabur. Yang lain kabur, contoh aja lah. Saya kepengen pacar rambut saya lurus, panjang. Maka yang keriting tidak akan dia lihat. Ya. Karena dia pengen rambut yang lurus. It's simple. Nah, hidup juga begitu. Simple. Bikin kita pengen jadi apa. Supaya yang lain itu nggak kita lihat. Nah, Mas Gun, dalam perjalanan profesional sampai hari ini, pernah nggak mengalami fase gagal? Dan bagaimana Mas Gun keluar dari situasi itu? Saya kalau fase gagal ini misalnya karena pekerjaan tidak selesai sesuai jadwal atau tidak sesuai diharapkan, saya mungkin nggak pernah ya. Karena saya selalu berpikir begini Pak. Saya selalu berpikir seperti atasan saya. Jadi customer itu melihatnya dua. Ada customer itu sebagai orang luar. Kan eksternal. Gitu, eksternal. Tapi customer itu sebetulnya definisi aslinya itu bukan nasabah Pak. Definisi aslinya adalah next proses. Customs. Ya, siapapun yang menggunakan hasil pekerjaan kita itu customer kita tuh. Yes. Internal kebanyakan. Iya, makanya ada nasabah, ada customer itu eksternal, internal. Istilahnya kan begitu. Nah, yang internal itu next proses. Jadi siapapun yang menggunakan hasil pekerjaan kita, apakah itu atasan kita, kolega kita, itu sebenarnya customer kita.
Maka kalau kita bekerja, jangan pakai pemahaman kita, tapi pemahaman mereka, customer kita. Supaya kita gampang. Tapi kalau kita disuruh, coba kamu bikin presentasi, terus selera kita, Pak. Kira-kira yang nerima itu kan kabur. Ini kok kayak begini sih gitu kan. Kita lihat. Dan itu banyak terjadi begitu. Saya pernah Pak ditegur masalah presentasi sama atasan gitu ya. Kamu bikin presentasi begini, pakai warna, pakai ini, kurang elegan, nggak menunjukkan ini bla bla bla. Baik Pak, saya rubah Pak, saya bilang gitu. Tapi saya sebetulnya yang nyuruh itu atasan dia yang lebih tinggi lagi. Suatu saat dipanggil lah, presentasi semua, kumpul gitu. Saya tampilin yang arahan atasan saya, dimarahin saya. Yang kemarin mana? Yang saya minta dikasih warna, dikasih itu. Oh ada Pak. Ini Pak saya tayangkan. Nah ini yang benar nih. Ini bagus nih. Jadi kita bisa mana yang mau ditekankan, mana. Saya diam aja sama ini. Atasan saya yang negur tuh saya. Dia kayak tersipu-sipu gitu. Saya enggak lupa. Bener kan omongan saya enggak gitu juga. Enggak ada gunanya juga gitu kan gitu. Kalau kita ngelawan atasan, pembentur atasan itu manfaatnya apa sih? Manfaatnya apa? Kayak kita jagoan aja. Itu the real customer ya? Iya. Nah, jadi hasil pekerjaan kita itu ke siapa itulah customer kita. Nah mungkin pertanyaannya saya geser nih. Karena kayaknya dalam perspektif profesional gagal kan nggak pernah gitu ya. Dalam arti project assignment gitu ya. Iya project assignment kan nggak pernah. Personal goal? Pernah? Sampai saat ini insya Allah enggak ya Pak ya. Nah, jadi ini contoh misalnya begini Pak. Saya itu menerapkan 3 hal di benak saya. 1, mungkin ini penting juga didengar sama yang lain gitu ya. Jangan pernah mengucapkan 3 kata ini. Apa? Tidak bisa. Tidak mungkin. Saya sudah tahu. Hati-hati dengan kalimat itu. Itu tabu dan haram ya? Begitu Bapak mengatakan tidak bisa, maka kita akan membatasi semua ide kreatif kita. Gak bisa, udah susah, gak mungkin. Terus yang kedua gak mungkin. Gak mungkin itu kayak kita gak percaya sama yang di atas gitu ya. Bahwa masih banyak hal-hal yang dibantu di atas yang bisa menjadikan kita mungkin mendapat. Sekarang contoh misalnya begini. Apakah contoh saya dulu ngumpulin kertas, saya dulu bantuin orang nyablon dan sebagainya. Apa kebayang saya bisa jadi direktur? Apa kebayang saya bisa jadi salah satu orang di bank terbesar di Indonesia? Terus kemudian saya sekarang menjadi direktur sebuah anak BUMN yang besar juga gitu ya. Kan semua itu bisa terjadi. Terus yang ketiga, jangan pernah mengatakan saya sudah tahu. Ngerti aku. Itu menjadikan kita lengah. Kewaspadaan kita turun. Jadi tidak mau belajar lagi. Saya nggak pernah mau mengatakan tidak bisa, nggak pernah. Saya pernah Pak, ini kejadian benar. Suatu saat saya diminta atasan saya, suruh nyediain ruang wawancara. Hotel penuh Pak, tempat wawancara penuh. Tapi saya diminta, saya pengen wawancara di hotel. Supaya nggak ribet kemana-mana karena bisa tidur di situ langsung wawancara, gitu. Terus dia udah konfirmasi kemana-mana nggak ada tempat wawancara. Teleponlah ke saya, beliau. Saya waktu itu kabak di Semarang. Pak Gun, bisa nggak nyediain uang wawancara? Katanya sudah habis semua, di Kanwil habis, di hotel juga habis. Tapi saya pengen wawancara di Semarang gitu, di hotel aja itu ya, supaya gampang transport, mudah gitu ya, mobil. Bisa Pak gitu, saya bilang. Wah, habis belum itu, tahu situasi, belum. Sudah bilang bisa gitu ya. Waduh, saya keren tuh. Waduh, gimana caranya? Setelah jawab itu, ini direktur nih yang ngomong nih, gila saya bilang. Asal aja ngomong nih gitu, aduh. Saya bilang, akhirnya, coba saya datang ke salah satu hotel yang rencana beliau di situ itu. Terus akhirnya muncullah ide saya di situ. Oh gini aja, saya nyewa kamar.
tempat tidurnya saya keluarin, bisa nggak? Karena saya dulu langganan Pak, kan setiap ada event tidurnya di hotel itu. Akhirnya kamar hotel itu saya keluarkan, ya, keluarin tuh. Itu kejadian itu? Kejadian. Waktu di BRI? Ya, keluarin tuh. Oke. Tempat tidurnya saya jadiin tempat wawancara. Saya ganti meja, saya kasih karpet. Jadi, ya wawancara. Pak, ini malah ada toilet ya di dalam. Gitu, Bapak nggak usah keluar kalau wawancara. Terus makan siang tinggal kita antar langsung di sini, Pak. Ya, semprul gue gitu. Kalimat itu kalimat puas itu kan. Jangan ada kata tidak bisa, gitu, karena kalau tidak bisa, itu kita akan berhenti pada ide-ide gitu. Jadi saya pernah juga Pak, bos saya datang, tapi dia merokok. Pengen di hotel itu, tapi hotel itu nggak boleh merokok. Wah, mana ini? Nggak mau bilang Pak, nggak ada tempat merokok, kan nggak bisa saya. Terus ngobrol-ngobrol saya tanya ke hotel, nggak bisa Pak, semua di sini nggak bilang. Wah, itu kalau ngerokok pura-pura saya tanya. Kalau ngerokok didenda dong itu. Oh iya Pak, dendanya sekian Pak kalau ketahuan Pak. Oh gitu. Nyebutlah angka dendanya itu. Di awal langsung saya bayar 3 hari dendanya itu. Gampang nanti bos saya ngerokok nanti. Saya udah pegang dendanya. Loh, boleh ngerokok di sini? Boleh Pak, ini Pak. Sudah saya bayar dendanya. Itu the key of success. Iya. Ya, saya gitu. Identifikasi dulu. Jangan pernah mengatakan nggak bisa. Jangan pernah. Jangan pernah. Nanti Bapak akan dibantu dengan banyak hal yang menjadikan ini. Ya, saya nggak pernah mengatakan nggak bisa. Jadi the power of belief, kemudian cari akal. Ya. Selebihnya percaya kepada bantuan Tuhan. Iya. Pasti dibuka. Gila ini Mas. Pantes. Nggak pernah saya mengatakan nggak bisa. Mungkin. Makanya kok pegadaian berubahnya kenceng banget. Berkat direktur umumnya. Nggak bisa Pak. Semua. Yang penting kita jaga integritas kita. Kita jaga prosesnya dengan benar gitu ya. Tapi langkah-langkah persiapannya yang bisa kita kendalikan kita lakukan. Misalnya supaya cepat itu kan harus bongkarin kios-kios itu. Detail prosesnya dikontrol. Ya, dikontrol tuh. Dibongkarin dulu. Terus kita proses pengadaan kan, gitu untuk bangun fasad, bangun ini. Dan sampai 4 bulan selesai? Sudah selesai tuh, udah di kantor. Dasar. Nah. Karena misalnya gini, bangun itu kan nggak perlu dirobohin Pak. Bapak bisa fasadnya dirapiin. Ya kan, bisa interiornya kita rubah. Sudah bisa beda. Gitu. Udah bisa beda. Keren. Nah, saya mau geser pertanyaan. Tadi kan saya nggak dapat kata-kata gagal sih, nggak ada kamus gagal dalam diri Mas Gunawan rupanya. Nggak ada kamus gagal ya. Nah, karena tidak ada kamus gagal, mungkin pertanyaannya ekspektasi atau harapan atau mungkin cita-cita yang sekarang belum kesampaian apa sih gitu. Saya dulu, apapun gitu ya. Saya dulu waktu masuk di bank itu cita-cita saya harus menjadi pejabat tertinggi di bank ini. Saya dulu gitu, yaitu waktu itu kepala divisi Pak. Karir ya. Cita-cita posisi tertinggi kepala divisi ya? Kepala divisi. Kalau direktur itu kan sudah beda ya. Direktur itu udah pejabatnya. Political appointee. Ya itu punya BUMN. Ini. Kalau yang bisa saya kendalikan kan di situ. Kendalikan dengan keinginan saya. Tuh. Terus ternyata jabatan tertinggi adalah GSVP namanya. Senior Executive Vice President atau Direktur Muda itu. Itu karir tertinggi itu Pak. Nah, saya juga cita-cita ke situ. Karena ini tertinggi ternyata berubah gitu. Dan sudah dapat. Dan saya dapat. Alhamdulillah. Jadi kerja yang benar, kerja yang sungguh-sungguh, loyalitas juga dijaga gitu ya kepada perusahaan. Pasti kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang penting jangan curang, jangan jahat, jangan sikut kanan, sikut kiri, jangan. Karena enggak banyak yang doain nanti. Enggak banyak. Tuh coba Bapak, kita mau naik tapi kita jump gitu ya. Nget gitu. Ada orang tersakiti di kanan kita, tersakiti di kiri. Ada yang benjut juga. Ada yang ketendang kaki kita gitu. Itu kan enggak baik ya. Yang penting kita kerja aja. Jadi prinsipnya begini. Sepahit-pahitnya orang kerja yang sungguh-sungguh, pasti perusahaan itu ngambil yang baik. Bukan yang jahat orang. Kan gitu ya. Jadi nggak ada ruginya. Sekolah pintar tuh nggak ada ruginya. Kerja yang rajin dan bagus itu nggak ada ruginya.
Alah paling itu kan orang-orangnya mereka juga, orang-orangnya bos paling nanti yang itu. Apa sih ruginya kamu kerja baik, Gus? Apa kalau ditanya? Ya ngapain? Saya nggak kerja bagus, wong paling juga nggak jadi apa-apa. Makin nggak bagus, makin dinilai bahwa kamu nggak mampu malah. Kalau saya sih begitu, iya Nah, kan? kalau mungkin pertanyaan saya tadi mungkin tidak direct to professional career ya, Iya. tapi mungkin harapan atau impian yang nanti Mas Gun mau lakukan dan sekarang belum ini apa kira-kira? Setelah pensiun mungkin? Saya kalau setelah pensiun pengen berkebun saya Pak. Saya pengen Berkebun apa? Ya. Apa aja? Saya punya latar belakang pertanian. Ya, kembali ke basic ya. Sudah saya khianati sekian tahun itu aja. Iya, iya. Terus saya suatu saat saya itu pergi ke sebuah daerah gitu Pak. Terus saya duduk di warung makan biasa gitu. Ternyata ucapan orang-orang warung itu sederhana banget. Tapi dia happy gitu. Makanya saya bilang, sebetulnya orang-orang desa itu bukannya, mohon maaf ya Pak, bukan miskin atau apa, bukan. Dia memang nggak mau kaya. Won tadi ya? Iya, nggak mau kaya. Kenapa? Karena merasa bahwa semua bisa dicukupi di rumah itu. Misalnya padi ada di sawah, terus sayur mayur dia nanam di halamannya gitu ya. Kemudian untuk kebutuhan yang lain tersedia di situ gitu. Ngapain saya harus ke kota balik coba untuk beli sayur mayur, saya ada di rumah. Jadi kesederhanaan itu nikmat gitu ya kalau saya lihat gitu ya. Keren. Dan saya duduk di situ nggak punya pikiran. So simple ya. Iya. Itu ya. Iya, saya. Mas, yang membuat penjenengan seperti ini itu apa karena tekad internal yang memang kuat sendiri atau ada inspiratornya gitu ya? Kalau boleh dibilang inspirator Mas Gun, yang Mas Gun kagumi, yang menurut Mas Gun ini membimbing mindset dan lain itu siapa? Saya sebetulnya banyak diingetin sama ibu saya waktu itu ya. Ibu saya itu anak 8 gitu ya. Coba saya inget banget beliau itu ya. Kalau punya abon itu bukan dikasihkan untuk lauk tapi dicampur sama nasi supaya bisa dibagi ke banyak anak. Kalau goreng telur digoyang wajannya itu begitu kuatnya muter ya supaya bisa jadi lebar terus dibagi-bagi ke anaknya gitu aja. Jadi abon, telur gitu-gitu. Ibu saya cuma ngomong begini, sebetulnya lauk yang paling enak itu bukan abon sama telur itu. Tapi laparmu itu yang menjadikan makan enak. Maka kalau lagi lapar mau nasi putih sama kerupuk aja bisa. Tapi yang menjadikan orang itu apa ya, sekali lagi Bu, saya kan Solo gitu ya. Jadi simpel itu. Kowe kerja ngopo sih? Kan dulu punya, habis nukang sablon itu kan saya punya usaha sablon Pak, kecil-kecilan. Ibu saya itu nggak pernah bisa tidur karena saya setiap Sabtu harus gaji mereka gitu. Ibu saya udah kowe dadi korpri wae. Korpri waktu itu bank itu masih korpri ya seragamnya. Waktu zaman saya masih korpri gitu. Kesampean ya? Kesampean tuh lega gitu. Saya cuma, ibu saya sudah seperti itu ya, berjuang untuk keluarga. Coba bayangin bapak orang biasa, anaknya 8 waktu itu gitu ya. Saya cuma semangat, saya harus bisa membahagiakan bapak ibu saya gitu aja, bahasa sederhananya gitu. Sehingga karena saya kerja di bank kan menjadi tumpuan gitu ya. Itu kan kerja di bank ini bisa bantu gini. Gaji saya waktu itu kecil Pak. Tapi karena image-nya seperti itu, saya sampai hutang untuk bangun rumah. Supaya ibu jadi punya rumah yang layak lah, bahasa saya gitu ya. Bisa pengajian, ibu saya sakit, rematik, pengajiannya saya pindah ke rumah saya. Supaya ibu tetap bisa pengajian, nggak harus pergi ke tempat orang lain. Jadi kita gini Pak, kita tidak bisa memilih lingkungan, tetapi kita bisa memilih responnya. Membuat responsnya. Ya. Kita tidak bisa memilih lingkungan, tapi kita bisa memilih responnya. Dalam hal apapun? Apapun. Bapak kumpul dengan kiai, kalau respon Bapak itu nggak mau jadi kiai, ya Bapak nggak akan jadi kiai kok. Kan gitu ya. Tapi kumpul di tempat, mohon maaf nih, orang-orang jahat. Tapi Bapak responnya, saya tidak akan menjadi orang jahat, ya bisa. Akan tetap orang baik gitu? Tetap.
Luar biasa. Ya, jadi saya selalu mengibaratkan gitu, kayak berbesar hati itu contohnya gini aja, aqua glass atau minuman natural water ya namanya itu. Itu Bapak tetesin 1 tetes tinta, terus yang 1 galon Bapak tetesin 1 tinta, gitu. Mana yang kelihatan tintanya? Pasti yang gelas kan? Yang kecil ya. Nah, kalau di galonnya kan nggak kelihatan. Ya. Maka kalimatnya berbesar hatilah kalau menerima hal-hal yang kurang. Jadi itu yang tadi Ibu luar biasa ya, menanamkan jiwa, mindset. Kalau bapak saya itu keras, orangnya Ya. keras Pak. Kalau didik keras gitu. Oke. Misalnya ini, kalau kamu pengen sekolah, kamu harus kerja. Tapi kalau kamu pengen kerja, ya silakan lulus SMA digituin Pak sama Bapak Ibu. Makanya saya kuliah rajin supaya dapat beasiswa. Oke. Gitu. Itu tadi dari Ibu, dari Bapak sama-sama memberikan value yang kuat. Nah, kemudian korprinya dapet gitu ya. Dan ketika masuk ke Pegadaian ada story yang kemudian membuat Mas Gun makin strong gitu ya. Iya, jadi saya ya sekali lagi Pak, itu kita kalau karir itu ada keberuntungan namanya Pak. Ya. Tapi keberuntungan itu hanya bisa diperoleh oleh orang yang ikut bermain di dalamnya. Apa maksudnya itu? Ini, kalau kita arisan, siapa yang bisa menang arisan? Peserta arisan kan? Ya. Arisan itu keluar nama kita keberuntungan 100% tuh. 100% itu keberuntungan. Ya. Tidak diatur. Tidak diatur, dikocok, keluar, alhamdulillah, keberuntungan 100%. Hanya orang peserta arisan yang bisa dapat menjadi pemenang. Asik nih. Kan Anda tidak akan mendapat arisan kalau tidak ikut arisan. Ya, Anda Kira-kira tidak akan gitu. mendapat keberuntungan kalau Anda nggak kerja keras, Anda nggak kerja yang benar, Anda. Karena keberuntungan nggak bisa datang tiba-tiba. Bapak nggak kerja sungguh-sungguh, tahu-tahu dia angkat jadi pemimpin, enak men. Keberuntungan itu pasti ada prosesnya yang menjadikan Bapak beruntung. Kan gitu, kan nggak bisa Bapak. Asik ini. Bapak jadi di sini, nggak mungkin lah Bapak tidak punya prestasi sebelumnya, nggak punya cerita sebelumnya, nggak punya catatan sebelumnya. Kayaknya sih nggak mungkin ya. Sehingga Bapak bisa sampai di posisi ini. Itu aja, makanya kan gitu Mbak. Kalau sistem penggajian itu ada 3P. P for position. Kemudian P for performance. Yang ketiga ini, P for person. Jadi mungkin Bapak terkenal karena person, bukan karena upahnya berapa, gajinya. Dia aja. Jadi terus ketika kita ngomong berapapun dia minta gaji, bayar aja. Saya pengen dia. Maka pay for person. Maka dulu ada miliarder, manajer Tanria Bank. Manajer 1 miliar waktu itu. Itu pay for person itu sudah nggak ada, tidak ditanya, tinggal prestasinya dulu, nggak ada. Nggak ada gitu. Keren ini Mas Gun, kita ngobrol hampir 1 jam loh. Padahal jadwal 45 menit gitu kan. Tapi nanti silakan dipotong. Iya, gini. Sebelum karena ada acara penjenengan jauh di luar kota. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin gini. Closing statement buat young people. Apa yang mesti Mas Gun sampaikan ini? 1, kalau kita kita harus punya keinginan yang sungguh-sungguh untuk menjadi apa, seperti apa. Nggak usah dipikirkan caranya dulu. Keinginan dulu. Karena itu nanti perilaku kita akan bergerak ke situ. Sehingga bertemannya itu akan nyari orang yang bisa ngarah ke situ. Cara bekerja kita bisa ngarah ke situ. Nggak usah diajarin. Sepanjang punya keinginan sukses, saya pengen keinginan sukses, maka tidak banyak cerita yang sudah kita dengar ya. Bekas supir angkot bisa jadi seseorang, bekas supir truk bisa jadi seseorang, bekas tukang ini bisa jadi seseorang. Kan satu aja itu Pak, karena keinginan kuat dia untuk berubah. Untuk menjadi seorang. Itu pertama. Yang kedua, we become what we think about. Kita akan menjadi seperti apa yang kita pikirkan. Maka hati-hati dengan pikiran kita.
Pikiran kita bisa berubah menjadi kata-kata, kata-kata berubah jadi perbuatan, perbuatan akan merubah nasib kita. Mau jadi apa loh? Makanya kalau berkeinginan saya tuh lucu. Dengar kadang orang, ingin itu nggak bayar aja, tapi banyak di antara kita yang tidak berani punya keinginan yang tinggi. Padahal nggak bayar, cuma keinginan. Padahal kalau kita punya gitu, pengalaman saya, perilaku kita diarahkan ke situ kok. Bergaulnya diarahkan, komunikasinya diarahkan, bacaan kita jadi berbeda. Semua berbeda, atribut yang kita pakai juga berbeda. Karena kita mau ke situ gitu, nggak enak lah. Kalau kumpul sama bapak-bapak itu mosok pakai kaos t-shirt, pakai kerah paling tidak. Udah berubah itu perilaku. Ini kan. Terus karena, aduh nanti ngobrol sama bapak-bapak itu mosok nggak nyambung. Kadang-kadang kita belajar juga. Ya. Supaya kita nyambung. Ada yang ngajarin, nggak ada. Kita sendiri yang melakukan perubahan itu. Akhirnya pergi ke situ gitu. Keinginan ini kayak penjuru, Pak. Pengen pengen tempe penyet ke restoran itu. Nggak ngerti ya, tanya-tanya kok. Pernah nggak kita pergi ke suatu alamat, kita nggak tahu undangan nih, Mak, alamat pernikahan. Kalau kita dapat undangan nggak ngerti alamatnya tapi pengen datang, kita tanya-tanya, Pak, ini di mana sih? Kan gitu. Nggak ada yang tahu, ditanya, tanya lagi ini mana. Kalau nggak googling kita, supaya kita bisa memperkirakan jaraknya. Karena ada batas waktu kan. Segala cara dicari kan segala cara. Terus supaya nggak terlambat nanti, nggak enak kalau terlambat. Karena kita pengen datang ke undangan. Kenapa undangan itu nggak kita rubah jadi nasib kita, keinginan cara kita. Hidup kita sehari-hari. Supaya kita ke situ. Okay. Banyak orang nggak suka bandeng karena duri. Padahal durinya itu cuma 5% nggak nyampe dari beratnya bandeng. Otak kita duri, nggak pernah makan bandeng. Tapi banyak orang suka kepiting. Dagingnya kepiting nggak nyampe 5% dari beratnya bandeng, beratnya cangkang. Karena mindset kita mengatakan kepiting itu dihancurin. Bandeng yang nggak salah apa-apa ditolak, kepiting yang beler-beler ke mulut dimakan. Karena mindset kita tuh. Karena mindset kita. Kan gitu, makanya saya sampaikan ke teman-teman, hidup itu tidak seperti air mengalir. Enggak, saya nggak percaya. Tidak semua air dari gunung itu perginya ke laut, kadang belok ke selokan. Maka kendalikan hidup kita atau kalian akan dikendalikan orang lain. Aku merinding ini, Mas. Dengan closing statement jenengan buat young people for the future of Indonesia ya, bangsa ini ya. Kalau the power of belief-nya itu bisa benar-benar realisasikan dalam cara berpikir dan kemudian ini luar biasa kita. Pasti kita akan keren ini. Karena banyak nalar sederhana di sekitar kita yang menginspirasi. Bahkan Bapak kalau ditawarin rokok gitu ya, Bapak ditawarin rokok. Kalau rokoknya itu masih dalam bentuk yang rata, Bapak akan ngambil acak. Diambil terus diturunkan yang lain, pilih salah satu. Betul kan? Gimana kalau kita sodorin sudah maju? Yang diambil yang mana? Yang disodorin. Nah, jangan jadi marginal kita. Jadilah orang yang menonjol supaya dipilih. Oke. Ngapain kita kerja bangun pagi pulang malam, bangun pagi pulang malam jadi rata-rata gitu kan? Luar biasa. Sahabat Indonesia nih, terakhir nih. Jangan jadi marginal kita. Jadilah yang menonjol supaya dipilih. Ini Mas Gun, terima kasih banyak waktunya bisa berbagi kepada young people, Sobat Indonesia yang mengikuti program Beyond the Limit Expos Indonesia. Sobat Indonesia, demikian bincang-bincang saya Arif Budi Susilo dalam program Beyond the Limit Expos Indonesia dengan saya menyebutnya the real inspirator, the real motivator karena memang beliau berangkat dari pengalaman yang luar biasa. Sekali lagi terima kasih, Mas Gun. Kita ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih. Salam.